Bismillah, hari ini kita akan belajar lagi tentang ciri-ciri atau golongan orang yang sholat tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Berbicara tentang sholat, maka kita sedang membicarakan ibadah yang sangat besar. Berbicara tentang sholat, kita sedang memikirkan betapa kalau sholat tidak ditegakkan, maka ibadah-ibadah yang lain itu akan runtuh. Ibadah-ibadah yang lain akan rusak. Maka penting bagi kita mengetahui apakah ibadah kita dalam hal ini sholat kita diterima oleh Allah atau tidak. Penting bagi kita untuk memperhatikan kualitas sholat yang kita lakukan. Agar apa? Agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Jangan sampai kita sholat setiap saat tapi sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ini saya akan menyebutkan beberapa golongan orang-orang yang melakukan sholat tapi sholatnya ditolak, sholatnya tidak diterima. Nah, penjelasan ini saya ambil dari kitab Durratun Nasihin, yakni karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kaubawi. Ya. Durratun Nasihin ini sebuah kitab yang maknanya adalah mutiara nasihat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ini penting kita baca dan kita ketahui agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang selamat dan orang-orang yang bahagia dalam menjalankan agama. Nah, berikut ini tentang orang yang sholatnya ditolak. Yang pertama, dalam kitab ini dikatakan orang yang sholatnya tidak diterima adalah orang yang dia sholat sendiri tapi dia enggak baca Al-Fatihah. Nah, ini orang yang seperti ini sholatnya ditolak sama Allah. Terus yang kedua siapa? Orang yang sholat tapi dia enggak mau bayar zakat. Nah, ini lagi-lagi sholatnya ditolak. Nah, kemudian siapa? Orang yang menjadi imam tapi jamaahnya, makmumnya enggak suka sama dia. Nah, orang yang seperti ini sholatnya ditolak. Yang keempat, seorang budak yang dia kabur dari majikannya. Nah, budak yang seperti ini kalaupun dia sholatnya ditolak, nggak diterima. Yang kelima, siapa mereka yang sholatnya nggak diterima adalah orang yang suka mabuk-mabukan dan dia mengulangi terus. Artinya apa? Orang yang kebiasaan dengan minum minuman keras. Nah, orang yang seperti ini yang dia belum sempat taubat, kalau dia sholatnya tidak diterima. Terus siapa lagi? Ini yang keenam. Yang keenam ini adalah seorang istri yang mana suaminya memendam rasa marah kepadanya. Ini pelajaran bagi semua para istri, ya. Jangan membuat suaminya marah. Ya, ini penting. Kenapa? Karena suami itu adalah surganya seorang istri. Sebagaimana orang tua surganya setiap anak. Tolong diperhatikan baik-baik. Jangan sampai sudah sholat tapi gara-gara bikin marah suami belum minta maaf, sholatnya malah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah mereka yang sholat khusus bagi wanita, dia tidak menutup kepalanya. Artinya apa? Sholat tapi rambutnya tidak ditutup. Nauzubillah, ya, ini pasti batal sholatnya. Kemudian yang kedelapan,
siapa mereka yang sholatnya ditolak, yakni seorang pemimpin yang dia sombong serta berbuat sewenang-wenang. Seorang pemimpin siapapun dia, mau laki-laki atau perempuan, yang dia memiliki sombong kemudian berbuat sewenang-wenang, maka sholatnya tidak akan diterima. Terus yang kesembilan ini mungkin pro kontra lah. Kenapa? Karena di sini dikatakan di dalam kitab Duratun Nasihin, mereka yang memakan riba. Nah, kenapa saya bilang pro kontra? Karena banyak orang yang mendefinisikan riba itu bermacam-macam. Makanya ya nanti terserah kembali ke definisi riba yang mana. Tapi intinya secara umum, orang yang memakan riba dengan sadar, sengaja, ya, maka sholatnya tertolak. Yang terakhir, siapa mereka yang sholatnya tidak diterima adalah orang yang melakukan sholat tapi masih sering atau suka melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Artinya ketika dia sudah sholat, orang tersebut tidak mampu menjaga dirinya dari berbuat keji dan munkar. Nah, maka sholat yang demikian tertolak. Nah, ala kulli hal, walaupun demikian, saya secara pribadi mengingatkan, jangan sampai ketika kita digolongkan orang-orang yang sholatnya tidak diterima, kemudian kita malah menjauh dari sholat. Terus lakukan sholat, kerjakan sholat terus. Sampai kapan? Sampai datang dalam diri kita keyakinan dan mantap dalam diri kita untuk Allah memberikan futuh, memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.